Aku pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Ya Muhammad, kamu sendirian sekarang. Bersama siapa kamu? Allah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Apa? Ini kan lagi main-main. Kok dia punya sertifikat reiki? Berarti dia dukun. Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Bicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Bangsat kau. Beberapa kali sudah memberikan pernyataan-pernyataan lisan di media sosial. Kata kuncinya adalah minta maaf lah pesulap merah ini. Untuk minta maaf kepada para dukun karena dia udah berstigma negatif terhadap para dukun. maksudnya membangun. Dia membangun stigma negatif dan paradigma negatif kepada profesi dukun kan gitu. Artinya di sini cukup minta maaf aja kepada dukun. Tapi itu nggak dilakukan. Bahkan ada senior dari LSM beliau ini yang pendiri LSM ya, Mbak, bisa dikatakan pendiri ya. Itu Haji Ridwan. Pada saat lebaran kemarin itu udah di tangan gitu. Mari kita maaf-maafan. Tapi yang pesulap merah ditepak gitu loh. Masa? Iya ditepak. Ada videonya tuh. Ada videonya. Ada videonya. Jadi apakah itu yang kita oke lah kita nggak usah berbicara masalah alam goib, alam barzah, alam Mana apa. videonya? Ada. Jadi artinya di sini etika seorang anak muda kepada yang tua itu nggak ada gitu loh. Bahkan udah beberapa padahal Kiai Ridwan tuh hanya minta udahlah, Udah damai lah. kita maaf. Udah begini dia. Masa, Pak? Orang tua itu cabul dan iya, ini kan, kalau masih dia mau minta maaf kan? Pak Ridwan itu udah dikatakan cabul dan penipu. Dia masih dia udah kita saling maaf-maafan, ditepok. Kalau saya salaman sama Pak Haji, Pak Ridwan berarti kita udah damai Damai dong. selesai. Ini belum selesai kata dia gitu. Angkuhnya Masih itu. terus angkuhnya tuh. Angkuh dan angkuh terus, ya. Nah, dasar itulah akhirnya pesulap merah dilaporkan oleh kami. Akhirnya Pak Ridwan menelpon saya, tolongin. Oh, jadi sebelum pelaporan. Sebelum laporan Ada silaturahmi. Ada silaturahmi. Silaturahmi. Cuman beliau tetap bilang saya nggak percaya. Saya nggak percaya ilmu goib. Saya nggak percaya santet dan segala. Kan santet ini kan bagian daripada goib. Secara de facto, si Marcel ini mempunyai sertifikat Reiki. Dan saya juga baru tahu setelah beberapa kali saya podcast. Setelah beberapa kali saya podcast, awalnya saya menganggap dia tuh roh gentayangan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Orang yang mau mengkoreksi orang lain tapi tidak punya legalitas, tidak punya alas hukum, alas hak di bangsa ini. Tidak masuk dalam lembar. Iya. Tidak punya izin dalam lembar negara, ya kan, untuk mengkoreksi orang. Lalu setelah podcast kesekian kalinya, saya lihat loh, kok dia punya sertifikat Reiki? Berarti dia dukun kan? Reiki itu kan adalah orang-orang supranatural yang telah belajar beberapa tahun di dalam bidangnya ya, di dalam bidang ilmu pengetahuan itu ya, ontologi itu, epistemologi. Jadi saya melihat loh, kok ini dia percaya sama supranatural dan dia juga dukun. Maka saya selalu bilang, oh yang penipu itu diduga si Marcel dan dia itu cabul oleh pesulap merah. Pesulap merah membuktikan bahwa banyak sekali konten daripada Gus Samsudin ini adalah sebuah bentuk tipu daya lewat daripada praktek yang dia tampilkan sama dengan praktek yang ditampilkan oleh Gus Samsudin. Oke? Nah, kemudian yang salahnya adalah menurut Bapak, dia menggunakan kata dukun untuk mengeneralisasi semua profesi. Dan itu melukai profesi itu sendiri. Sedangkan dia juga punya profesi untuk mencari uang, tapi dia tidak tahu yang namanya etika profesi itu maksudnya. Etika, kan? semua Oke. etika ya. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah sekarang gaib itu seperti apa? Saya Dina riko sukuhi barah. tersengat oleh semangat Kanjeng Nabi Musa ketika melawan pesulap atau penyihir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Ar-Razi dikatakan tukang sihirnya Fir'aun itu adalah pesulap. Ini pekerjaan yang dibenci para nabi. Tapi nggak merah dia ya. Nggak tahu kalau itu off the record. Yang jelas Ini di zaman Nabi Musa, dari zaman Musa itu kan pesulap merah. Bahkan sejarah sulap pertama 4.700 tahun.
yang di Mesir. Iya. Sulap pertama ada di Mesir. Iya. Bahkan ada di ininya di piramid itu kerannya juga Aku ada. baca, Pak. Itu sulap tuh di Mesir. Hobinya Firaun mengumpulkan massa sayembara. Dulu ada perlombaan lah. Ayo lomba magician atau apa atau guru atau master atau apalah saya. Kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Zaman Nabi Musa ya. Iya, kok ini kok kembali budaya itu kok dihidupkan kembali ya Allah. Ketiga, setiap pembukaan perimbelnya Marcel, apa yang dibilang hitam nggak ada mitos, apa yang dibilang putih yang ada adalah ilmu merah. Bilang putih yang ada adalah ilmu merah. Padahal kan di Quran sendiri bahkan Nabi segala macam itu minadulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, from the darkness to the lightness. Kok dikatakan apa yang dikatakan itu katanya ilmu hitam, nggak ada ilmu putih. Ini mencederai perasaan umat Islam. Jadi Marcel Masa Randy dia Pak ngomong nggak ada? ilmu Emang merah ada. Jadi setiap pembukaan dia ada. jadi Dia Marcel bilang nggak ada ilmu hitam, Iya, ilmu jadi- putih nggak ada. Iya, yang ada ilmu merah. Jadi semacam Merah itu mana siapa? semacam penggiringan opini, penggiringan opini bahwa goib itu sebenarnya tidak ada, yang ada ilmu merah. Tapi kalau Marcel sudah telak-telak dan jelas dia penipu, ya. Saya duga penipu, saya duga cabul. Pertama, kenapa saya bilang si Marcel itu dukun? Dia mempunyai sertifikat Reiki ternyata. Cabulnya dari Ya, mana? si Marcel ini pernah melakukan hipnotis terhadap wanita yang bukan muhrimnya dengan menikmati kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Seperti dia, apa? Dia menghipnotis cewek, Iya. dipangku, dipeluk, lalu dibelai. Buat apa dipeluk? Alasan dia katanya inilah bentuk pelet yang sesungguhnya melalui hipnotis. Oh iya kan contoh. Iya contoh. Tetapi kan kalau kita berbicara lagi, kalau si Marcel mau berbicara masalah estetika dan etika dalam agama, adab, ya kan? Berkaitan dengan agama Islam. Islam itu kan tidak muhrim. Iya betul. Makanya saya bilang tadi Tapi yang dihipnotis nuntut nggak? Yang hipnotis tidak, tetapi Iya. estetika normanya akhirnya kena, gitu. Allah Azza wa Iya, Jalla. makanya saya berbicara masalah Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, dan saya Mending disingkat takut Wajalla. kalau seandainya nanti kalau saya tidak bongkar, ini kita di akhirat bagaimana? Kalau memang mau berbicara masalah akhirat, kamu jadi kiai sekalian. Nggak- Kamu jadi kiai sekali. Nggak usah jadi dukun. Kalau sekuler sekalian. Sekuler sekalian gitu. Iya. Kalau mau kiai Campur sekalian, aduk, jangan dicampur sekalian. aduk gitu loh. Lah kan ini cabul Pak di dalam. Campuran saya sering peluk-peluk cewek orang. Tapi bapak kan tidak termasuk dalam permasalahan ini. Ini yang kita bahas ini Mas. Saya tidak dukun, saya tidak ini. Iya. Saya playboy. Bapak boleh lah kata. Oh, saya playboy. Iya. Kita sama Pak. Iya. Kita sama Pak. Sombong amat. Sama dong. Tapi diam-diam aja. Senggeng ya. Iya. Pertanyaannya, apakah manusia di luar Nabi mampu melakukan hal gaib itu dan batasannya sejauh mana? Kebal masuk nggak? Nah sekarang kan orang tanya, kebal emang ada? Jujur loh, nggak ada yang percaya kebal itu ada. Iya. Akhirnya, sekarang. Ya, makanya begini Mas Denny Darko. Gini. Mas Denny Darko. Gini deh Darko. Sumargo, Pak. Denny Sumargo, aduh Denny Darko lagi astaga. Ambil tarot, saya buka dulu. Sorry, karena saya jarang nonton YouTube. Bahasa simpel, sebenarnya ini bahasa simpel Mas Denny Sumargo. Iya. Denny Sumargo. Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Denny Sumargo, udah benar. Denny Sumargo ya. Udah benar, Jambel. Coba momentum ini Nangkep boleh. toh? Lah, Nggih. Momentum ini boleh kita mencicipi lah bahasanya. Mencicipi. Boleh. Boleh. Mas Idris, Mas Yasin, bajunya dilepas. Tapi kalau bisa pusarnya di ini ya. Ini digeser dulu mungkin ya? kata saya dari siapa? Oh, dari di kantor hukum saya. Oh, orang hukum juga. Law firm ya. Staff di kantor hukum saya. Oh, oke. Nanti penjelasannya tentang pedang segala macam nanti setelah itu ya. Ya, monggo silakan, saya tidak ganggu. Buka bisa kaosnya. Orang laki-laki. Ke belakang ya, ke belakang. Ke belakang ya, dekat ke belakang. Oke. Kiblatnya kemana? Kiblatnya kita ke sana. Ke barat lah. Sana ya? Gampangannya. Mau duduk atau berdiri? Berdiri aja. Berdiri. Izin Oke. ya berdiri. Nggih, monggo. Kemana? Sana ya. Oke, ngadep ke sana. Kiblat kemana sih? Sana. Sana. Heeh. Istighfar. Kita memang nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang memberikan. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Melebu Allah. Tarik nafas. Metu Allah. Hembus nafas. 何 Anak お前はもう死んでいる。 mengekotkan urip Sayyidina お前はもう死んでい Muhammadin る。 Nuridati Wasirisari Fisairil asma'i Wasifati Wa ala alihi Wasobihi Wasallim Allahu Akbar. Ya Sayyidat Sakolaini. Ya Sayyidat Sakolaini. Allah. Tutup. Hatinya was-was. Ya Sayyidat Sakolaini. Ya Qutbar Rabbani. Ya Ghausas Samadani, Ya Muhyiddin, Aba Muhammad, Ya Sayyidi, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni, wa amidni, hadhihi fi qadai hajati, wa yaqdi hajat. Pakai baju. Ini pedang tajamnya luar biasa. Udah nyampe semuanya ya. Iya. Terakhir saya mau nanya, boleh nggak damai? Silakan, tapi dia minta maaf langsung si Marsnya, langsung Bang Marsnya itu. Oke. Tipsot surat merah. Jadi kita memang dia orang pintar, tapi ya kita sama-sama sejalan. Tapi kalau dia mau naik setinggi-tingginya silakan, tapi jangan menjatuhkan profesi yang lain. Oke. Itu aja saya minta. Oke. Silakan dia mau bagaimana caranya, mau YouTuber, mau apa, tapi jangan menjelekan atau menjatuhkan pendaringan orang lain. Oke, Monggo siap. silakan aja. Siap. Masing-masing aja. Siap. Kalau mau beriringan sama-sama. Ayo kita jalan sama-sama untuk memajukan Indonesia. Jangan bikin ricuh. Kita sama-sama, kita berdamai. Istilahnya Indonesia begini, negara NKRI. istilahnya begini Pak. Kalau dia mau jadi pesulap ya jadilah pesulap Jadi yang pesulap tidak yang baik. menginjak kepala orang. Banyak pesulap-pesulap yang lebih jago dari dia, jadi Kobus, Damian dan lain, tapi mereka tidak mengusik dapur orang lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Itu aja. Ya, pada prinsipnya saya membawai semua teman-teman ini karena kita ini hidup berdampingan satu sama lain. Kita sebagai hamba harus bisa syukur-syukur si A ini bisa mengayomi, bahkan bisa menularkan yang baik kepada yang lain, bukan kemudian membuat keruh suasana. Yang ada akhirnya apa? Yang terjadi satu sama lain saling curiga mencurigai, Iya. saling fitnah memfitnah. Betul. Pak, Bayangkan yang akan merusak negara kita juga. Aku setuju. Oke. Bayangkan loh, ini nggak perlu turun loh. Ya. Yang tadi nggak perlu terjadi lah. Yang kemarin nggak perlu terjadi lah. Ini nggak perlu terjadi. Tapi saya percaya, kalau ini semua boleh terjadi, berarti ada kehendak Allah Ya. untuk dibuktikan di situ. Ya. Iya. Jadi kembali ke ranahnya masing-masing. Semuanya moga-moga bisa menemukan damai ya. Oke? Ya.